Di pelupuk timur Gorontalo tersembunyi Elok Molowahu, sebuah desa dari 16 desa di Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo yang kini tengah bersolek untuk menjadi desa makmur dan sejahtera. Pemirsa, Desa Molowahu kaya akan dengan berbagai potensi, termasuk juga dengan pesona alamnya yang sangat menyejukkan mata. Dan inilah yang membuat saya tertarik datang di tempat ini. Desa Molowahu juga dikenal dengan warganya sebagai pengrajin karao. Anda penasaran? Yuk ikuti saya. Turun-temurun, kaum ibu rumah tangga di Desa Molowahu mencari tambahan penghasilan sebagai pengrajin karao. Tidak heran, hampir di setiap rumah kita bisa menjumpai kaum wanitanya yang sibuk mengerjakan lembaran kain karao. Tentu saja, aktivitas ini mereka lakukan setelah pekerjaan dapur selesai. Ibu Irma sudah sejak kapan menjadi pengrajin karao? Awal mula atau ceritanya itu bagaimana, Ibu Irma? Sejak tahun 98. Itu habis menikah. Habis menikah kan ekonomi sulit. Jadi saya kakak ipar ada belajar. Jadi dari tahun 98 setelah menikah karena mungkin juga dilihat dari ekonominya, akhirnya di situ mulai belajar menjadi pengrajin karao. Berapa lama dibutuhkan untuk proses menyulam karao, Ibu? Kalau mau iris itu 1 hari, kalau menyulam itu kalau baju motif begini ini lama. Ini 1 bulan. 1 bulan. Iya. Oh, ini dibuat sendiri kah atau bagaimana? Kalau ini kan dari toko. Dari toko langsung, jadi kalian dengan kain. Dengan kain. Jadi kalau Ibu Irmanya tinggal mengiris, terus menyulam. Mengiris tadi 1 hari saja. Iya. Terus menyulam karaonya butuh berapa lama? Kalau yang begini 1 bulan. Beda-beda motif. Ada yang kemeja, ada yang blus. Yang paling susah untuk Yang paling susah ini. Karena butuh waktu yang lama itu dan motifnya juga terlihat sangat padat begitu. Ini namanya motif penuh. Ini namanya motif penuh. Iya. Dan itu masing-masing dari ibu-ibu juga sama begitu untuk setiap motifnya atau bagaimana? Beda. Ada kalanya yang di blus, di kemeja, tidak sama. Nah, apa yang kalau dari Ibu Irma, apa yang menjadi sebuah tantangan begitu selama membuat karao? Tantangannya rencana supaya tidak, kalau orang kan cuma ambil gaji, saya ini supaya sudah milik sendiri, ya ambil gaji lagi. Berapa yang selalu didapatkan dari gaji untuk sebagai pengrajin karao? Kalau mengiris yang motif penuh begini 20.000. Kalau itu mengiris. Kalau menyulam, kalau yang begini 250. Kalau menyulam. Berarti biasanya yang didapatkan berapa dalam sebulan? Dalam sebulan. Apalagi kalau sebulan kan kayak seperti ini kan hanya bisa dibuat dalam 1 bulan ya. Berarti kalau pendapatannya menyulam, kalau mengiris 1 hari 1. 1 hari ya 30.000 dikalikan. Harapan kepada pemerintah, silakan untuk disampaikan. Misalnya ada hal-hal yang ingin begitu disampaikan kepada pemerintah agar terus diberikan perhatian penuh bagi pengrajin karao di desa ini. Iya, semoga usaha kita ini kan cuma ambil gaji.
Semoga usaha kita semua jadi usaha sendiri. Kaum ibu di desa Molowahu ini sudah sangat terampil membuat sulaman karao. Hasilnya pun jauh lebih rapi dengan motif bervariasi tergantung keinginan pelanggan. Pemirsa, selain menjadi pengrajin karao, warga desa Molowahu, Kecamatan Tibawa juga bekerja sebagai petani. Dan menariknya, selain tanaman padi dan juga jagung, salah satu komoditi yang kini dibudidayakan adalah tanaman nilam. Nah, seperti apa budidaya tanaman nilam tersebut? Tetap di program Mukawali Lipo. Ini adalah salah satu area perkebunan nilam di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo. Budidaya nilam di desa ini mulai dilaksanakan selama beberapa tahun terakhir, seiring dengan permintaan pasar yang mulai meningkat. Tanaman nilam dapat tumbuh hingga ketinggian 1 meter. Tanaman ini menyukai tempat yang teduh, hangat, dan juga lembab. Nilam dapat tumbuh dengan baik pada daerah yang memiliki ketinggian sekitar 10 hingga 700 mdpl. Daerah yang akan digunakan untuk budidaya nilam harus memiliki suhu sekitar 22 derajat Celcius hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan sekitar 75%. Ya, Pak Fahmi, saya penasaran apa yang menjadi alasan kenapa Pak Fahmi memilih nilam untuk dibudidayakan. Jadi awalnya jauh sebelum kami menanam nilam, saya ke Bola Mongondoraya. Ya. Kebetulan istri saya di Bola Mongondoraya. Jadi di sana euforia penanaman nilam itu cukup tinggi. Oke. Saya membandingkan dengan lahan yang hampir sama di panen pertama ini, ada sekitar dengan ukuran 50 kali 60. Yang biasanya kalau saya tanam jagung, dia menghasilkan 1 ton jagung. Kalau dikali 3.000, kurang lebih 3 jutaan kotor. Di lahan yang sama di Bola Mongondoraya, dengan ukuran 50 kali 70 yang size bisa menampung nilam dengan jumlah 5.000 pohon, menghasilkan kurang lebih 30 jutaan. Sehingganya ini cukup menarik buat saya, sehingga saya menanam nilam, kira-kira begitu. Jadi diantarkan dari memang melihat euforia masyarakat yang juga tertarik dengan nilam. Kalau dari pandangan Pak Fahmi sendiri, kenapa masyarakat begitu tertarik dengan nilam itu? Membandingkan antara jagung dan nilam, masih lebih profit nilam, kira-kira seperti itu. Kenapa seperti itu? Contohnya di lahan yang 50 kali 70 yang saya tanam ini, saya bersih profit sekitar 40 jutaan. Ya. Yang biasanya ketika saya tanam jagung, saya mendapatkan 1 ton, kurang lebih 1 ton. Dikali 3.000, kurang lebih 3 juta. Jadi selisihnya jauh sekali. Jauh sekali, lebih banyak untung yang didapatkan di nilam. Di nilam. Kalau begitu proses untuk menanam nilam itu bagaimana? Jadi di proses penanaman nilam ini cukup unik. Apa yang menjadi keunikannya? Di 20 hari pertama tanam, dia harus ditutup dengan gelas. Bisa dijelaskan tahapan-tahapannya, Pak Fahmi? Jadi untuk perawatan nilam dia tidak cukup ruwet. Dia hanya menanggulangi gulma, rumput saja. Kalau untuk hama tidak begitu berpengaruh terhadap pertumbuhan nilam. Sapi saja tidak makan. Oh begitu.
gitu ya? Iya. Berarti hal yang menjadi tantangan untuk merawat nilam itu sendiri apa Pak? Jadi untuk nilam ini air, cuman itu kendalanya. Iya. Jadi dia akan layu dan mengakibatkan stres terhadap nilam dan itu mengganggu. Jadi nilam stuck pertumbuhannya. Begitu kira-kira. Jadi kalau dilihat sekarang ini kan di Gorontalo terbilang musimnya ini kan tidak menentu ya. Kadang hujan, kadang juga kering. Nah itu bagaimana? Seenggaknya saran saya untuk orang yang ingin menanam nilam atau pemula menjadi petani nilam, letak geografis tanah itu penting sekali. Kita harus mencari lahan yang memang dekat dengan sumber air. Oh, harus dekat dengan sumber air seperti di sini ya, dekat dengan sumber air. Jadi kalau misalnya tidak turun hujan, ada air yang bisa digunakan melakukan penyiraman. Oke, tapi kalau misalnya kering nih, kering sungai gimana tuh? Jadi kalau di sini sungainya tidak kering begitu. Oke. Kalaupun kering, jadi orang melakukan penyiraman melalui sumur dan sebagainya. Begitu kira-kira. Oke. Saya juga ingin mengetahui bagaimana ketika ini dipanen, berapa lama untuk menunggunya baru bisa dipanen, Pak Fahmi? Jadi sejak tanam itu dia butuh 6 bulan. 6 bulan? Iya, untuk panen pertama. Dan setelah panen pertama, jadi kami tidak melakukan tanam ulang. Karena nilam sifatnya dia bisa sampai 3 bahkan 4 kali panen. Baik Pak Fahmi. Terakhir Pak Fahmi, proses untuk pemasarannya seperti apa? Jadi untuk itu ini masih menjadi PR untuk kita, terus untuk pemerintah untuk kemudian menyediakan pasar. Karena sampai dengan saat ini untuk pasar nilam masih kita kirim keluar daerah. Menurut penelitian ilmiah, jika diolah menjadi produk siap pakai, minyak nilam biasanya dipakai untuk menghambat perkembangan jamur dan mikroba. Lalu, sebagai minyak rambut, bahkan dapat bermanfaat sebagai anti jerawat maupun anti jamur. Di beberapa negara seperti Eropa dan Amerika, nilam bisa digunakan sebagai parfum, sementara dalam dunia medis, air rebusan daun nilam bisa diminum sebagai obat batuk dan asma. Potensi desa ataupun terkait dengan pemerintah desa Molowahu dalam hal penanaman nilam atau tanaman nilam yang ada di desa Molowahu. Alhamdulillah kita yang ada di desa Molowahu kurang lebih 6 bulan lalu kita mengadakan penanaman oleh salah seorang warga masyarakat desa Molowahu, yakni Bapak Amris Rasid dan juga dengan anaknya Pak Abdul Fahmi Rasid. Mereka ini yang pertama kali melakukan penanaman nilam yang ada di desa Molowahu. Nah, dengan adanya penanaman nilam ini sebagai motivasi kami selaku pemerintah desa untuk bagaimana menyebarluaskan atau lebih memberdayakan masyarakat petani khususnya yang ada di desa Molowahu untuk bisa melakukan penanaman terhadap tanaman nilam. Yang tadinya desa Molowahu itu ada potensi petani jagung dan juga hortikultura. Alhamdulillah dengan adanya informasi yang masuk di kami, di mana-mana kita dengar bersama, baik itu di media sosial ataupun informasi dari teman-teman terkait, itu harga nilam ini melebihi dari harga jagung yang ada. Sehingga sebagian masyarakat Molowahu dan alhamdulillah sudah mulai menanam karena terbukti dengan hasil panen pada beberapa bulan kemarin itu sangat luar biasa hasilnya. Jadi kami selaku pemerintah desa Molowahu memberikan edukasi terhadap masyarakat petani, Bu.
Desa Molowahu saat ini juga dikenal sebagai desa wisata di Gorontalo. Akan tetapi, di balik potensi di sektor pariwisata tersebut, ada beberapa kendala yang masih menjadi PR bagi pemerintah daerah. Salah satunya, kondisi jalan yang memerlukan perbaikan. Pemirsa, salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Gorontalo adalah Villa Desaku dan tempatnya berada di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa. Dan apa yang bisa Anda nikmati di tempat ini? Yuk kita lihat bersama. Berdiri sejak tahun 2022 lalu, wisata dengan konsep pemandian ini mampu menarik kunjungan wisatawan, tak hanya dari Gorontalo, akan tetapi dari luar daerah. Di setiap akhir pekan, Villa Desaku selalu menjadi incaran mereka yang ingin menikmati waktu libur bersama keluarga maupun orang-orang tercinta. Pak Fajrin, saya melihat wisata ini, Villa Desaku, ini sangat ramai dengan pengunjung, kemudian pengunjung juga datang ke sini sangat berantusias. Yang menjadi rasa penasaran saya, apa sih yang membuat Pak Fajrin tertarik begitu membangun sebuah wisata ini? Oke, jadi awal mulanya sih dibangun wisata ini karena kami melihat di sini ada lahan yang kurang produktif. Dari situ kita mau buat ide bagaimana kita buat satu destinasi wisata yang bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama kepada orang-orang yang ekonomi di bawah kan. Jadi biasanya mereka harus datang jauh ke pantai, tapi di sini kita menyediakan satu destinasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat. Wah, itu menarik sekali, berarti menawarkan harga yang murah begitu ya. Berarti konsepnya seperti apa sih? Oke, konsepnya kita di sini sudah mempunyai salah satu alam, yaitu persawahan. Jadi kita buat kolam renang yang menjadi salah satu daya tarik kami, di mana mereka pengunjung bisa berenang di kolam renang dengan menikmati pemandangan alam sawah. Oke, jadi itu adalah salah satu keunikan yang bikin menarik Villa Desaku ini, karena sambil mereka berenang, sambil menikmati apa yang disuguhkan di sini juga bisa melihat persawahan begitu ya. Oke, dan untuk masuk di tempat wisata ini itu dari jam berapa dibuka sih Pak? Oh iya, kami dari pagi, mulai jam 8 pagi kami buka sampai tutupnya di jam 9 malam. Kira-kira paling ramainya itu di hari apa saja? Iya, kalau paling ramainya itu biasanya di hari weekend. Jadi hari Sabtu Minggu, alhamdulillah kita biasanya di situ puncak pengunjung untuk datang di Villa Desaku. Ya kisarannya kalau misalnya hari-hari weekend dari 500 sampai 1000 orangan bisa dapat sih. Untuk biaya masuknya, Pak Fajrin? Ini menarik sekali. Kalau untuk biaya masuk itu kita paling murah. Yang untuk dewasa itu Rp7.000 per orangan, dan yang anak-anak itu Rp5.000. Oke, ini sebenarnya sangat membantu ya apa tadi yang disampaikan oleh Pak Fajrin, karena di mana mereka masyarakat yang ekonominya di bawah juga bisa menikmati sajian yang ada di sini begitu. Nah, selain dari itu apa sih yang menjadi tantangan dari Pak Fajrin ketika membangun sebuah wisata ini? Untuk tantangannya sih, yang jadi tantangan sih kalau untuk wisata kan ini mengenai kolam renang ya. Jadi yang paling ekstra untuk diawasi adalah anak-anak untuk berenang. Jadi dari kami juga dari pihak untuk keamanannya, dari pihak Babinsa, dari Polsek Tibawa juga tiap minggu datang untuk mengawasi situasi yang ada di sini. Tantangan terberat adalah untuk anak-anak sih kalau mau berenang. Jadi harus ada pengawasan juga sih dari orang tua. Karena kita lihat di hari weekend seperti ini anak-anak lebih banyak ya. Anak-anak datang, keluarga datang itu membawa anak-anaknya mereka. Berarti untuk dari segi keamanannya bagaimana secara ketat itu diawasi? Iya, kami secara ketat mengawasi bagian keamanan karena juga ada beberapa kru yang mengawasi tiap titik-titik kolam renang untuk mengawasi anak-anak yang berenang di kolam renang. Dan juga kami dibantu oleh dari pihak Babinsa dan juga dari Polsek Tibawa tiap minggunya untuk berkunjung ke sini dalam rangka untuk keamanan. Gitu kan. Itu luar biasa sekali, dan di desa ini saya melihat ini adalah salah satu objek wisata yang sangat populer, terbilang juga di Kabupaten Gorontalo ya Pak Fajrin. Dari pandangan Pak Fajrin terhadap
objek wisata atau sektor pariwisata. Bagaimana Pak Fajrin melihat bahwa ini juga bisa menumbuhkan atau sebagai penopang utama ekonomi di desa ini? Ya, alhamdulillah dengan adanya destinasi wisata ini, itu tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan dan juga bisa membuka UMKM yang ada di sekitaran sini. Jadi masyarakat yang awalnya tidak punya pekerjaan, alhamdulillah dengan terbentuknya wisata ini, masyarakat lingkungan yang sekitar itu bisa terbantukan dengan membuka lapak-lapak. Kita bisa lihat sendiri, itu lapak-lapak UMKM yang alhamdulillah bisa berdampak positif untuk mereka. Luar biasa. Ada berapa jumlah lapak UMKM di sini Pak Fajrin? Di sini kurang lebih ada 15. 15 Iya, UMKM. 15 UMKM termasuk ada juga dari yang jualan aksesoris, renang, kacamata renang yang bervariasi. Ada juga jajanan-jajanan. Iya, jajanan-jajanan. Oke, ya. jadi luar biasa ya. Ini adalah tawaran yang sangat menarik diberikan juga ketika dibuka Villa Desaku ini membuka berbagai peluang pekerjaan khususnya bagi pelaku UMKM. Bagaimana dukungan dari pemerintah? Oke, dari dukungan pemerintah, alhamdulillah sejauh ini pemerintah selalu memberikan dukungan yang terbaik untuk kami, termasuk lorong masuk di sini kan itu dari peran pemerintah. Alhamdulillah awalnya yang lorong masuknya agak kurang bagus jalannya, alhamdulillah dengan bantuan-bantuan seperti itu bisa berdampak ke kami. Dan terutama untuk kedepannya sih memang secara keseluruhan sih jalan dari masuk sini kan agak kurang bagus sih. Jadi harapannya kepada kami, aksesnya akses masuk. Harapannya kepada kami untuk pemerintah kiranya bisa memberikan solusi bagaimana untuk memberikan perbaikan jalan untuk kami. Karena memang keluhan masyarakat sih. Selain wahana pemandian, di lokasi ini pengunjung juga dapat menikmati view areal sawah penduduk yang membentang luas hingga mampu memanjakan mata siapapun yang memandangnya. Pemirsa, di beberapa daerah di Indonesia, sektor pariwisata sebagai penopang utama ekonomi di daerah tersebut. Tidak terkecuali juga di Desa Molowahu, Kecamatan Tibawa, juga menjadi salah satunya. Tentu butuh semua pihak yang berkomitmen secara serius untuk mengembangkannya. Dan pemirsa, tak terasa sudah 30 menit kami menemani Anda dalam sajian Mukawali Lipu edisi kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat dan sampai jumpa.